Waalaikumsalam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dalam satu kegiatan yang mulia, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama, kitab daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, itu kitab Ajalatus Sifat ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan majelis kita ini, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membawa kita kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan membawa kita kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita juga selalu mendapat bimbingan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di atas jalannya baginda Nabi Muhammad, dan kelak di akhirat juga dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama hadir dengan kita di dalam majlis yang mulia ini, orang tua kita Al-Habib Muhdar bin Ali Segar, juga orang tua kita Al-Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, juga Habib Syihabuddin Habib Syahab bin Abdullah Al-Kaf, juga saudara kami Al-Habib Ja'far bin Tahir Al-Idrus, juga sahibul bait, sahibul majlis Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgab, bersama dengan ibunda beliau dan juga keluarga beliau yang telah menyediakan tempat, menyediakan majlis ini untuk kita bersama-sama mengadakan majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapat kemudahan dan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula semua panitia, semua relawan yang membantu terselenggaranya majelis ini, mudah-mudahan juga mendapat balasan yang berlimpah daripada Allah di dunia dan di akhirat. Juga para jamaah yang telah meluangkan waktunya, yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir bersama-sama di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari semua bala dan musibah
baik musibah lahiriah maupun batiniyah, baik musibah di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini kembali mengadakan majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Ini ratib adalah ratib yang banyak keutamaannya, banyak kelebihannya, banyak keistimewaannya, baik yang dikatakan oleh penyusun ratib ini sendiri yaitu Habib Abdullah Haddad maupun daripada orang-orang yang mengamalkannya. Jadi yang telah merasakan, yang telah membuktikan akan keutamaan dan kelebihan daripada ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan oleh sahibul ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, inna ratib allazi wada'nahu ba'da al-isya yahrusu al-balad allati yuzkaru fiha. ولهذا الرتيب من المنافع ودفع البلايا والمصائب ما يحير الواقف عليه. Beliau mengatakan, sesungguhnya ratib aku ini, kata beliau, yang aku susun ini, yang mana ini biasa diamalkan dibaca sesudah sholat isya. Memang dianjurkan ratib Al-Haddad ini dibaca sesudah sholat isya. Ini anjuran oleh penyusunnya, oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, salah satu kelebihan daripada ratib Al-Haddad ini adalah menjaga kota, menjaga kampung di mana dibacakan ratib tersebut. Artinya kampung tersebut, kota tersebut akan dijauhkan daripada berbagai macam bala, berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, baik bencana alam, baik bencana berupa penyakit atau bencana-bencana yang lain. Ini salah satu kelebihan daripada ratib Al-Haddad. Sehingga di kampung kita ini mudah-mudahan dengan kita membaca ratib ini, Allah jaga dari berbagai bala, berbagai musibah, baik musibah yang bersifat zahir maupun musibah yang bersifat batin. Ini harapan kita, baik musibah itu mengenai diri kita maupun mengenai keluarga kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah tersebut. Qala al-allamah al-fadal al-malibari summa al-turki, berkata Syekh al-allamah al-fadal al-malibari summa al-turki, beliau mengatakan, wa'lam anna hadha ar-ratib min al-asbab al-azimah fi jalbil masar wa daf'il madar. Di antara kelebihan ratib Al-Haddad ini adalah ratib ini bisa menjadi wasilah, menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kemudahan-kemudahan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Jadi dengan kita membaca ratib bersama-sama ini bisa menolak berbagai macam kemudaratan, artinya apa yang kita kadang hendak. Kita terhindar dari berbagai perkara yang kadang kita kehendaki, dan bisa menarik kemudahan-kemudahan, kemudahan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah ini kata Syekh Fadal Al-Malibari. Beliau ini adalah orang yang menyebarkan, salah satu yang telah menyebarkan ratib Al-Haddad ini di daerah Malibar, daerah India. Dan beliau membuktikannya bahwa dengan ratib ini banyak kemudahan daripada Allah dan banyak musibah bala yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa fit tahassuni bihi minasyurur wal asyrar, dan juga melindungi dari perkara-perkara yang buruk. Dengan ratib ini terjauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Nah, ini sebagian di antara kelebihannya. Qala ba'dhum, nah ini sejarah daripada ditulisnya ratib al-haddad. Ini disebutkan di sebagian kitab. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama, inna sababa tartibihi anna ba'dal fudala min ahli Hadramaut lamma sami'a bi khurujiz Zaidiyah ila al-jihad al-Hadramiyah fi sanah ala wa 271 Hijriyah talaba min sayyidina al-kutub al-Habib Abdullah al-Haddad nafa'ana Allah bihi ayyumliya syai'an min al-azkar an-nabawiyah yalhaju biha ahlul jihad wa yajtami'una 'alayha wa yaj'alu fiha syai'an min al-aqaid al-imaniyah liyuhassinu bizalika mu'taqadahum khawfan 'alayhi min talbis tilka al-firqah wa la siyama 'ala al-'awam fa'amla sayyiduna hadha ar-ratib washtahara indal khas wal 'am. Nah, jadi sejarah daripada ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah karena datang kepada beliau sebagian tokoh-tokoh di Hadramaut. Itu datang kepada beliau karena khawatir di Hadramaut itu sudah ada tanda-tanda kemasukan kelompok Zaidiyah. Ada kelompok Zaidiyah ini termasuk kelompok Syiah Zaidiyah, artinya bukan kelompok Ahlus Sunnah. Walaupun Syiahnya itu banyak kemiripan dengan Ahlus Sunnah, artinya beda dengan Syiah yang ada di Iran, tapi tetap akidahnya akidah Syiah. Nah, ini karena khawatir adanya kelompok Zaidiyah ini, sebagian tokoh itu datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad untuk menyusun amaliyah agar Hadramaut itu terjaga daripada aliran-aliran sesat. Akhirnya ditulis oleh beliau, ratib ini ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada tahun 1271 Hijriah. Sekarang kita tahun 1444 Hijriah, artinya 200 atau 300 tahun yang lalu. Ratib ini disusun kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Nah, akhirnya dengan sebab beliau menyusun itu dan menganjurkan orang-orang untuk membacanya sesudah sholat isya berjamaah bersama-sama dan membacanya dengan bacaan yang nyaring, artinya seperti kita baca, seperti kita biasa membacanya. Nah, akhirnya dengan sebab itu akhirnya kota Hadramaut itu terjaga daripada fitnah kelompok Zaidiyah, sehingga ratib ini washtahara indal khas wal 'am, masyhur baik di kalangan khusus maupun di kalangan umum. Artinya yang mengamalkannya ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan ma'rifat kepada Allah, juga yang ada pada kelompok orang biasa. Jadi semua orang mengamalkannya. Jadi tidak tertentu. Ini wirid bisa diamalkan siapa saja. Orang biasa, orang khusus, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, atau orang biasa. Nah, ini adalah asal usul daripada ditulisnya ratib Al-Haddad. وقال بعضهم من ترجمة لسيدنا الجامع عند ذكر أوراده الراتب المشهور كثير الخير والبركة والنور يقرأ بعد صلاة العشاء في الجمع وبالجهر كان رضي الله عنه يثني عليه ويوصي به ويقول راتبنا هذا
liyuhrisal baldah allati yuqra'u fiha. Dan beliau disebutkan oleh sebagian ulama daripada manaqib Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Manaqib Siddiq. Beliau mengatakan ratib ini adalah ratib yang masyhur dan banyak kebaikannya dan keberkahannya dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, dibaca sesudah sholat Isya dalam satu perkumpulan, artinya dibaca bersama-sama, wabil jahri, dan suara yang dikeraskan, dan adalah beliau radhiyallahu anhu memuji atasnya. Artinya beliau mengatakan di sini banyak, di dalam ratib ini banyak rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak asrar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mewasiatkan untuk mengamalkannya. Dan beliau mengatakan ratib kami ini ditulis, disusun untuk menjaga kota, menjaga kampung dari berbagai bencana, dari berbagai musibah. Nah, ini perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. وقال العالم الله الإمام أحمد بن زيد الحبشي في بعض مؤلفاته عند ذكر هذا الراتب: وقد سمعت بعض أهل الصلاح يقول أن من قرأ الراتب سيما الجلالة بأدب وحضور ويقين ونيات وأتم الجلالة الفان لا بد أن يظهر لهم syai'un minal anwar wal futuh. Dan berkata Al-Arifillah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini salah satu murid kesayangan daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam sebagian karangan beliau, dan aku mendengar bahwa sebagian orang-orang saleh mengatakan, jadi orang-orang saleh mengatakan berkaitan dengan ratib ini, bahwasanya barang siapa yang membaca ratib Al-Haddad, lebih-lebih dia membacanya dengan adab, dengan hudur, artinya hatinya benar-benar hadir ketika membacanya. Jadi ini penting ketika kita membaca ratib ini, benar-benar dengan khusyuk, dengan adab, dengan hudur, dengan yakin, dan dengan niat yang ikhlas, yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atammal jalalah alfan, dan menyempurnakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu 1000. Nah, ini kalau kita ada kesempatan kita gawi, artinya mungkin bukan di majelis tapi kita gawi sendirian, baca la ilaha illallah, tahlilnya itu sampai 1000 kali. Bila kita kalau menggawi ini, kata beliau, la budda an yadhhara lahu syai'un minal anwar, pasti akan Allah nampakkan cahaya-cahayanya kepada orang tersebut. Allah berikan cahaya-cahayanya kepada orang yang bisa melakukan pembacaan ratib dengan cara yang demikian. Itu akan dapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, wal futuh, dan dia akan mendapatkan futuh. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Kalau kita membaca dengan cara yang demikian, ini adalah perkataan daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, ini banyak kelebihan daripada ratib Al-Haddad. Dan adalah sahibur ratib, ini menyusun ratib ini pada waktu beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau mendapatkan ini ketika beliau mendapatkan anugerah daripada Allah untuk merasakan rahmat Allah, keberkahan daripada Allah, yaitu keberkahan daripada Lailatul Qadar. Dikatakan adalah itu malam 27 Ramadan ketika beliau menyusun ini. Dan beliau mengatakan, man wazaba ala hadzal ratib ruzika husnul khotimah. Barang siapa yang melazimi membaca ratib ini, mudah-mudahan kita termasuk
orang yang melaziminya, yang mendawamkannya, dia akan mendapatkan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kelebihan daripada ratib al-haddad. Nah, jadi ini sebagian kecil daripada kelebihannya, dan juga disebutkan bahwa orang yang telah mengusahakan adanya majelis seperti ini, atau siapa saja yang mengajak orang-orang untuk membaca bersama-sama ratib al-imam al-haddad ini, maka tentunya keberkahan yang Allah berikan kepadanya juga semakin bertambah. Kita sudah membacanya, lalu kita mengajak orang lain untuk bersama-sama membacanya, atau termasuk yang mengusulkan, yang menyarankan adanya majelis seperti ini, yang memfasilitasi adanya majelis seperti ini, yang membantu adanya majelis yang seperti ini, tentu akan Allah tambah keberkahan-keberkahannya. Kemudian juga termasuk yang mengajak orang bersama-sama membaca ratib al-haddad ini juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan daripada ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad.